Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, di malam ke-14, mudah-mudahan malam yang penuh keberkahan, penuh rahmah, dan dicabutnya wabah penyakit di malam 15 besok, insya Allah, dengan izin Allah. Hanya Allah yang kuasa. Semua makhluk tidak ada yang kuasa. Semua makhluk di alam raya, di alam jagat raya ini, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Sekuat apapun manusia, sebanyak apapun tentaranya, andai kata Allah berkehendak membantu dan menolong kita, maka tidak ada kekuatan sekecil apapun dari mereka. Sahabat-sahabat, yakinlah seyakin-yakinnya kepada Allah, bahwa hanya Allah yang mampu, hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat berharap, hanya Allah tempat minta pertolongan. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu pemimpin pun yang kita layak untuk kita harapkan pemberiannya, kita harapkan pertolongannya. Hanya Allah dan Rasulnya yang layak untuk kita minta pertolongan, untuk kita berharap apapun dari Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun ujian besarnya saat ini untuk semua kalangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pengacara yang sangat luar biasa, kaya raya, suksesnya luar biasa. Tapi dalam kondisi saat ini beliau betul-betul menyampaikan inspirasinya buat kita semuanya, bahwa semua harta kekayaan ternyata tidak ada gunanya saat ini. Lamborghini-nya, mobil-mobil mewahnya, rumahnya didiamkan begitu saja di rumah. Dan di usia yang lanjut tersebut, beliau hanya mengatakan ingin bahagia dan ingin memperbaiki dan ingin menikmati hidup, dan menyesali apa yang sudah dilakukan yang buruk-buruknya. Sahabat-sahabat, kembali kepada diri kita sekarang. Apa yang kemuliaan bagi kita adalah bukan dinilai dari harta atau banyaknya uang ataupun tingginya gelar dan jabatan. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diukur juga dari kemiskinan dan rakyat jelata ataupun orang biasa-biasa seperti kita. Tapi kemuliaan dan bernilainya manusia dilihat dari hatinya dan akhlaknya. Akhlak adalah cerminan daripada iman seseorang. Andai kata imannya bagus, maka akan muncul perilakunya, empatinya, kepeduliannya akan muncul ketika imannya bagus. Bohong kalau mengaku imannya bagus tetapi tidak ada peduli kepada umat. Bohong dan dusta mengakui imannya bagus, imannya kuat dan kokoh, tetapi tidak ada empati kepada sesama yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan. Tidak ada sedikit pun, hanya memikirkan perutnya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri. Tidak ada keinginan untuk mengulurkan tangan ataupun dengan apapun yang dimilikinya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, dengan uang, dengan beras, dengan pakaian, dengan apapun bisa kita lakukan. Itulah nilai tingginya nilai keimanan seseorang, itu dinilai dari akhlak, perilaku, dan hablum minan nasnya. Orang yang baik hanya kepada hablum minallahnya saja, sedangkan kepada sesamanya atau hablum minannasnya tidak baik, maka tidak sempurna imannya. Begitupun sebaliknya, hanya hablum minannasnya yang baik, tetapi hablum minallahnya enggak baik, apalagi itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mari berusaha belajar, berlatih di usia yang seperti ini, di kondisi yang serba ujian yang besar buat kita. Dari berbagai macam ujian ekonomi, ujian penyakit, ujian kejadian-kejadian yang
mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan, itu adalah salah satu tanda Allah bahwa Allah itu memang ada, bahwa alam akhirat itu ada. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya alam akhirat. Andai kata Allah tidak adil, maka tidak ada alam akhirat itu. Maka orang yang beriman dan yang enggak beriman sama saja, mendingan tidak beriman, mungkin seperti itu. Kemudian orang yang taat sama yang kufar itu sama saja. Kalau Allah tidak adil, maka tidak ada alam akhirat. Tapi karena Allah maha adil yang sangat luar biasa, maha adilnya, yang hakim yang sangat agung, itu adalah Allah Azza wa Jalla yang sangat-sangat adil, maka Allah menyiapkan pengadilan yang sangat luar biasa adilnya. Tidak ada bisa disogok, tidak ada bisa dibohongi, didustai, nggak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan sama-sama berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang belum bertobat, mari kita bertobat. Karena apa? Karena bisa lolos dari pengadilan dunia, tidak pernah akan lolos dari pengadilan akhirat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita, untuk sama-sama bersemangat, untuk saling menolong dengan semampu kita, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam saling mengingatkan dalam kesabaran. Tidak ada cara lain kecuali mari kita bergotong royong, bergandengan tangan, saling menyapa, saling senyum, dan saling membantu semampu kita. Sahabat-sahabat semuanya, di kampung dan di desa sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jagat raya ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang waktunya ujian di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. Dan orang munafik, orang fasik, orang kufar, itu orang-orang yang akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam keimanan kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam berbagi dan bersedekah. Kita istiqomah dalam berzikir dan baca Qur'annya. Kita istiqomah dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing, dipimpin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Indonesia ini dihindarkan, dijauhkan, dilindungi dari kejahatan manusia, kejahatan para yang mau merusak Indonesia ini. Kita sayang Indonesia, kita cinta Indonesia, kita sangat bangga menjadi orang Indonesia, dan kita wajib sama-sama melindungi segenap bangsa Indonesia ini, seluruh tumpah darah Indonesia ini. Bukan hanya kewajiban daripada pemerintah saja, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, cinta kepada rakyatnya, cinta kepada bangsa, cinta kepada ulama, kepada sesama umat beragama. Mari kita sama-sama menyatukan tekad kita. Kita semua sama-sama tidak ingin dijajah oleh orang luar maupun penjajah orang dalam. Oleh sebab itu, mari sama-sama memohon kepada Allah dan rapatkan barisan kita. Terus kita munajat kepada Allah, terus kita saling mengingatkan, hindari saling mengejek, mengecek. Ya usah, kita tetap saling menyapa. Nah, dan kepada sesama yang baik. Kalau kepada yang buruk, kepada yang menjajah, yang sudah berulang kali menjajah, mencelakai kita, ya kita harus waspada. Kita berlindung kepada Allah. Secara syariatnya kita harus ada kewaspadaan yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, jangan lupakan zikir terus, menyebut Allah, memanggil Allah dengan istighfar, dengan sholawat, dengan la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, disehatkan lahir batin sahabat-sahabat semuanya, dimudahkan rezeki dan diberkahi rezeki, diharmoniskan rumah tangga, dia tenangkan batin kita semuanya. Dan dari pemerintahan sampai rakyat, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki hati yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.